كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Merajaah dulu kita. Al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi terbagi beberapa macam. Sebutkan. Amri. Enggak lihat buku lagi? Usap lagi 5 kali. Ahmad. Apa saja? Ya, terus mengingkari usap lamri 5 kali. Kira-kira ndak merojaah itu? Wali. Sebagian sifat, sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingkari sifat yang terkandung sebagian sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menetapkan tamsil bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia yang keempat itu dia menamai Allah Subhanahu wa taala dan bersifati Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kabar dari Allah melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya? Ilhad itu tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Terus wa dzarul ladzina yulhiduna fi ayatihi. Ini ayat yang berkaitan dengan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Di sana ada ayat lain berkaitan dengan ilhad fi ayatillah. Itu tidak masuk pembahasannya di sini. Kesimpulannya ikhwan, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada 4. Yang pertama, inkaru asma'i was sifat. Yang kedua, ingkar ba'dil sifat. Yang ketiga, tashbihullah bil makhluqin. Yang keempat, tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsahu au lam yusammi bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-muallif asyirkul asghar, syirik kecil, wa huwa min kaba'iriz dzunub. Syirik kecil termasuk kaba'iruz dzunub, termasuk dosa besar. Wa munafi likamalit tauhid, serta meniadakan kesempurnaan tauhid. Itu syirik kecil, meniadakan kesempurnaan at-tauhid. Kalau syirik besar meniadakan aslat tauhid, meniadakan asal tauhid,
Adapun syirik kecil meniadakan kesempurnaan tauhid. Wa minhu al-halifu bi ghairillah. Di antara contoh syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Seperti dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ketika dia mengatakan demi Rasulullah, ini syirik. Wariya at-tari'u 'alal ibadah. Kemudian yang berikutnya riya yang muncul pada suatu ibadah. Riya yang muncul pada suatu ibadah. Dikatakan di sini qala al-'allama al-Utsaimin rahimahullah fi majmu'il fatawa war rasail. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa dan Rasail. Ini kumpulan ya. Majmu'ul Fatawa wa Rasail, kumpulan fatwa-fatwa beliau dan kitab-kitab beliau. Pernah lihat Wandi? Belum pernah. Fazah belum pernah. Irsyad belum pernah. Ahmad belum pernah. Antum? Belum pernah? Anak pusapin lagi aja ya. Oh. Ya. Minimal antum tahu judul kitab itu saja sudah ilmu loh. Ya. Ada waktu luang, baca buku, lihat kitab. Itu sudah wawasan dan ilmu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan hukmul ibadati idza tasala biha riya ayyuqal ittisalur riya ala salasati aujuh. Hukum suatu ibadah apabila bersambung dengan riya, maka kita katakan bersambungnya ibadah dengan riya tersebut ada 3 kondisi, ada 3 macam. Al-wajhul awwal, ini dengan baik-baik yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu kesimpulan. Ya. Ini sudah baku. Biasa para masyayikh juga suka nyampaikan yang seperti ini. Ini juga diambil dari kalamnya Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-wajhul awwal ayyakunal ba'itsu 'alal ibadah mura'atan nas minal asl. Lihat. Kondisi yang pertama, al-ba'its yang mendorong untuk mengerjakan ibadah tersebut memang mura'atan nas, memang untuk riya. Minal asal, dari asalnya dia memang ingin riya. Kaman qama yusalli lillah mura'atan linnas min ajli ayyam dahahun nasu ala salatihi fahadha mubtilun lil ibadah. Seperti orang yang sholat karena Allah, dia sholat karena Allah, yusalli lillah, namun mura'atan nas, dibarengi dari asalnya ingin riya. Difahami? Jadi ada orang sholat niat ibadah karena Allah, ya. Beda loh kalau memang dari awalnya ibadahnya karena makhluk, nah, itu bisa bahaya. Berarti dia ingin mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini ibadahnya awalnya ingin
lillahi ta'ala. Tapi ada riya masuk di awal-awal ibadah. Dari asal itu maksudnya di akar, dari awal ibadah. Min ajli ayyam dahun nas, dalam rangka ingin dipuji terhadap sholatnya tadi. Fahadha mubtilun lil ibadah. Nah ini batal ibadahnya. Jelas? Faham gambarannya? Ada seseorang ingin sholat. Dia ingin sholat. Kemudian dia masuk masjid. Awalnya karena Allah. Tapi karena ada guru dia atau ada teman dia, pada saat awal kali sholat ini tadi, dia ingin dipuji, ingin dilihat. Maka kalau yang seperti ini mubtilun lil ibadah. Al-wajhu tsani ayyakuna musyarikan lil ibadati fi asna'iha. Kondisi yang kedua, riya itu musyarik, berbarengan, bersyirikat dengan ibadah di tengah-tengah ibadah tadi. Bima'na ayyakunal hamilu lahu fi awwali amrihi al-ikhlas lillah. Maknanya yang mendorong dia di awal-awal tadi adalah ikhlas karena Allah. Summa tara'a riya fi asna'il ibadah. Kemudian muncul riya di tengah-tengah ibadah. Jadi awalnya memang ikhlas, tapi muncul riya di tengah-tengah ibadah. Difahami? Yang pertama tadi ingin salat lillah, namun ada riya di awal-awal salatnya, dimulai dari awal. Faham jelas? Wadih? Yang kedua, dari awal salat lillah, namun pas di tengah-tengah salat muncul riya. Fahadzil ibadah la takhlu min halain. Ini ibadah tidak lepas dari dua kondisi. Al-halul ula, kondisi yang pertama, alla yartabit awalul ibadah bi akhiriha. Awal ibadah tidak berhubungan dengan akhir ibadah. Fa awwaluha sahihun bi kulli halin. Awal ibadah adalah sahih dengan segala kondisi. Wa akhiruha batilun, dan akhirnya adalah batal. Ka qiraatil Quran fi ghairi shalah, seperti baca Al-Quran pada selain salat, pada luar salat maksudnya. Faham antum? Kondisi pertama, awal ibadah tidak terikat dengan akhir ibadah. Maka kalau seperti ini, istilahnya ibadahnya ghairu muttasilah, ibadahnya munfakkah, maka yang ikhlas dapat pahala, yang tidak ikhlas batil, tidak dapat pahala, tidak teranggap. Jelas? Dicontohkan baca Al-Quran, qiraatul Quran ya ikhwan, pahalanya terhitung berdasarkan juz, halaman, ataukah berdasarkan huruf yang antum baca? Pahalanya berdasarkan huruf yang antum baca. Kalau seandainya antum membaca 10 huruf dengan ikhlas, kemudian huruf ke-11, 12, 13 sampai ratusan tidak ikhlas, maka yang 10 pertama mendapatkan pahala. Jelas? Kemudian al-halus tsaniyah, kondisi yang kedua, ayyartabita awwalul ibadah bi akhiriha fala yakhlul insan hina idzin min amrain. Kondisi yang kedua, awal ibadah ada ikatan dengan akhir ibadah, sehingga kondisi seseorang ketika itu tidak lepas dari dua keadaan.
Al-awwal ayudafi ar-riya wala yusakkin ala wala yaskunu ilaihi bal yu'rid anhu wa yakrahu. Kondisi pertama, dia menolak riya tersebut. Wala yaskunu ilaihi, dia tidak condong kepada riya tadi. Bal yu'rid anhu, bahkan dia berpaling dari riya. Wa yakrahu, dia membenci riya tersebut. Fa innahu la yu'assiru syai'an, maka riya tersebut tidak akan berpengaruh sedikit pun sama dia. Ditolak sama dia. Muncul riya, ditolak. Masuk riya dalam sholat, ditolak sama dia. Nah, kalau ditolak, maka riya tersebut tidak ada pengaruh sama sekali, tidak akan membahayakan dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bi anfusiha ma lam ta'mal aw tatakallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ini terhadap sesuatu yang terbesit di hatinya selama dia tidak lakukan atau tidak berbicara. Wazi? As-tsani, kondisi yang kedua, ayyatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu. Kondisi yang kedua, ayyatma'inna, dia tenang menuju riya ini tadi, wala yudafi'ahu, juga tidak ditolak sama dia. Fahina idzin tabtulu jami'ul ibadah, maka ketika itu seluruh ibadahnya batal. Mislus shalah, seperti salat. Ya. Iya, seperti dicontohkan salat, dari muncul riya, ya, kemudian dibiarkan sama dia, maka batal sholat tersebut, tidak dapat pahala. Kemudian al-wajhu tsalis, sisi yang ketiga, ayat riya ba'da intiha'il ibadah fa innahu la yu'athiru 'alaiha wa la yubtiluha li'anha tammat sahihatun fala tafsud bihudutsir riya ba'da dzalik. Muncul riya setelah selesai ibadah itu tidak ada pengaruh, tidak akan membatalkannya, dikarenakan ibadah yang telah sempurna, maka tidak akan rusak dengan adanya riya tersebut. Wadih, jelas ya? Jelas ya ikhwan ya? Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan untuk bisa fahami hal ini. Jelas ya? Anda ulangi kesimpulannya. Hukum suatu ibadah tatkala kemasukan riya ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dari awal memang dia sudah riya, dari awal ibadah. Kalau dari awal ibadah sudah riya, maka batal ibadahnya. Kondisi yang kedua, riya tersebut muncul di tengah-tengah ibadah. Apabila riya tersebut muncul di tengah-tengah ibadah, maka kita lihat ibadah tersebut. Ibadah tersebut ada 2 kondisi juga. Bisa jadi ibadah tadi tidak ada hubungan antara awal ibadah dengan akhir ibadah, seperti qiraatul Quran atau sedekah. Maka kalau kondisi seperti ini, ada riya muncul, yang ikhlas dapat pahala sah, yang tidak ikhlas batil. Jelas? Kondisi yang berikutnya, kondisi kedua, ibadah tersebut nyambung. Maka kalau dia nyambung, muncul riya di tengah-tengah ibadah, dilihat orangnya. Kalau orangnya menolak, maka selamat, tidak masalah, ibadahnya tetap sah. Kalau orangnya membiarkan istirsal riya pada dirinya, maka ibadahnya batal. Jelas? Jadi kalau kita perhatikan kesimpulan dari yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bab ini tadi, kita perlu memperhatikan 2 sisi. Sisi pertama, sisi ibadah. Sisi kedua, sisi orangnya. Ya apa tidak? Hah? Jelas? Kesimpulannya gini, riya itu ada 2 macam. Ditinjau dari sisi ibadah tadi, ketika kemasukan riya. Antum lihat dari sisi orangnya, antum lihat dari sisi ibadahnya. Iya apa tidak? Kalau dari sisi orangnya,
dilihat dia ada upaya menolak ataukah tidak. Kalau menolak riya, ya, upaya untuk menolak riya, ada upaya, maka ibadahnya selamat. Tidak ada upaya untuk menolak ibadah, maka ibadahnya rusak. Kalau ditinjau dari sisi ibadah, juga terbagi menjadi dua. Ditinjau dari sisi ibadah tersebut muttasilah ataukah munfakkah. Itu saja simpulannya. Jelas? Wadih? Hah? Kalau dia muttasilah, maka ketika kemasukan riya, kembali kepada rincian tadi orangnya, ya. Kalau dia munfakkah, tadi yang tidak ada riya dapat pahala, yang ada riya tidak dapat pahala. Ya, jelas ya? Kemudian beliau mengatakan, wa minasyirki ittikhadhu asbabin laysat syar'iyyatan wala hissiyatan. Nah, ini poin penting juga. Termasuk bagian kesyirikan. Ittikhadhu asbabin, membuat sebab, mengambil sebab. Yang sebab tersebut laysat syar'iyyah, tidak syar'i, wala hissiyah, juga tidak hissi, tidak nyata, tidak konkret. Jelas? Contoh di sini, kata'liqit tamaim wal huruz, seperti gantungkan tamaim, tamimah, jimat, huruz, sama gelang-gelang atau yang semisalnya. Lidaf'i au raf'i dhararin au jalbi manfaatin, dalam rangka menolak atau mengangkat madarat, atau dalam rangka ingin mendapatkan manfaat. Jadi termasuk bagian kesyirikan mengambil sebab, menempuh sebab yang merupakan sebab tidak syar'i ataupun tidak hissi, dengan niatan untuk menolak madarat atau mengangkat madarat atau untuk mendapatkan manfaat. Dia pakai gelang hitam supaya apa? Supaya anaknya tidak kena penyakit ain. Dia pakai gelang, pakai kalung supaya apa? Supaya kebal atau yang semisalnya. Ini digolongkan syirik. Ya. Ada rinciannya. Ya. Qala al-'Allamah As-Sa'di fil qawli sadid syarah kitab tauhid, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam kitab Al-Qaul Sadid syarah kitab tauhid fi syarhi li bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, ketika beliau menjelaskan bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, inna hadda syirkil asghar huwa kullu wasilatin wa zari'atin yatatarraq minha ila syirkil akbar minal iradat wal aqwal wal af'al allati lam tablugh rutbatal ibadah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, syirik kecil itu definisinya adalah kullu wasilatin wa zari'atin, setiap wasilah dan zari'ah, perantara, yatatarraq minha ila syirkil akbar, yang mengantarkan kepada syirik besar, atau yang bisa menjerumuskan darinya menuju syirik besar, berupa iradat, niat-niat. Iradat itu maknanya niat, kehendak, keinginan, ucapan, akwal, wal af'al, perbuatan yang belum mencapai tingkatan ibadah. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Difahami? Syirik kecil adalah seluruh ibadah, seluruh wasilah, seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar,
baik berupa niat ataupun ucapan ataupun perbuatan, tapi belum mencapai tingkatan ibadah, belum mencapai pada tingkatan ibadah kepada selain Allah gitu loh. Difahami? Nyambung? Itu maksudnya. Belum mencapai tingkatan ibadah kepada ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Jelas, Mondi. Contoh, anda ambilkan contoh. Bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Syirik kecil, syirik kecil. Dia mengatakan demi Rasulullah. Syirik kecil, syirik kecil. Bisa mengantarkan kepada syirik besar. Selama belum mencapai pada tingkatan dia menyembah Rasulullah SAW. Difahami? Namun definisi yang seperti ini dikritik oleh para ulama. Katanya kurang tepat. Ya. Kenapa? Membuat patung itu wasilah menuju syirik besar. Tapi tidak ada para ulama yang mengatakan membuat patung digolongkan riya atau syirik kecil. Mereka menggolongkan dosa dari dosa besar. Dipahami? Tapi belum mencapai pada tingkatan penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Belum. Difahami? Ya. Kita baca. Wad dalil ala adami jawazil halif bi ghairillah. Dalil tentang tidak bolehnya bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abihi faqal ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab sedang berjalan pada suatu rombongan. Beliau Umar bin Khattab bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala, ketahuilah, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlib billah. Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau diam. Diam. Kalau tidak mau sumpah dengan nama Allah, ya minimal diam. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Wa an Sa'ad ibn Ubaidah sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma rajulan yaqul wal Ka'bah. Dari Sa'ad ibn Ubaidah bahwasanya dia telah mendengar bahwasanya Abdullah bin Umar telah mendengar seseorang mengucapkan wal Ka'bah. Jadi ada seseorang mengucapkan wal Ka'bah. Apa makna wal Ka'bah? Demi Ka'bah. Ya. Abdullah bin Umar mendengar orang mengucapkan wal Ka'bah. Faqal, lalu Abdullah mengatakan, la tahlif bi ghairillah. Jangan engkau bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dulu pernah mendengar Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh telah kufur atau syirik. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlif billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairihi sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta jauh lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan selain Allah dalam kondisi jujur. Ya. Aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan dusta itu jauh lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama Allah aku bersumpah dengan nama Allah dusta jauh lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla meskipun jujur. Kalau bersumpah dengan nama Allah dusta itu dosa besar, ya enggak?
dia mencuri, tapi dia bersumpah mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Itu dosa. Itu namanya al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Itu kata Abdullah ibnu Mas'ud, itu jauh lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Dia mengatakan demi Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulillah wal Ka'bah was samawati, tapi jujur. Ya. Rawahu Tabrani fil Kabir. Ad-dalil ala anna riya syirkun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya riya adalah syirik. An Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, mereka mengatakan apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya, kata Rasulullah, riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik kecil adalah riya. Nanti Allah azza wa jalla di hari kiamat akan mengatakan kepada umat manusia yang melakukan riya, tatkala umat manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka, orang-orang ikhlas dibalas dengan amalan mereka dengan sebab keikhlasan tersebut, lalu Allah azza wa jalla mengatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian, silakan datangi makhluk-makhluk yang kalian riya, mengharap pengen dilihat oleh mereka ketika di dunia. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza, coba kalian lihat sendiri, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Jelas? Ad-dalil ala adami jawazi muzawalati ibadatin fi zamanin aw makanin yuzawil al-musyrikun fiha a'yadahum aw ibadatahum. Kemudian dalil tentang tidak bolehnya muzawalah. Muzawalah itu mendatangi atau mengerjakan suatu ibadah di tempat atau di waktu atau tempat yang biasa kaum musyrikun juga melakukan ritual ibadah di sana, baik pada hari raya mereka atau ibadah mereka. Difahami? Jadi termasuk perkara yang perlu diperhatikan, tidak diperbolehkan muzawalatul ibadah. Muzawalatul ibadah itu melakukan ritual ibadah, mengerjakan suatu ibadah di waktu atau di tempat yang kaum musyrikun juga biasa melakukan di waktu tersebut atau tempat tersebut. Difahami? Itu tidak boleh. Berkaitan dengan waktu, contoh, kita dilarang sholat pada waktu matahari akan terbit dan pada waktu matahari akan terbenam. Kenapa dilarang? Disebutkan dalam hadis illahnya, dua waktu tersebut biasa kaum musyrikun menyembah berhala, menyembah syaitan, sehingga tidak diperbolehkan ada unsur keserupaan pada waktu ibadah. Ini bisa diambil kesimpulan ya ikhwan, tidak diperbolehkan bagi kita kaum muslimin untuk membuat suatu ibadah pada waktu yang kaum musyrikun sedang beribadah kepada peribadatan mereka, kecuali sesuatu yang memang ditetapkan oleh syariat yang sudah biasa kita lakukan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abadan
la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jangan kalian berdiri salat di sana selama-lamanya. Tidak boleh salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal kali dibangunnya masjid tersebut, ahaqqu an taquma fi. Itu lebih layak engkau untuk salat di sana dibandingkan di tempat yang biasa dibangun kaum musyrikun tadi. An Tsabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dari Tsabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, nazara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyan hara ibilan bibuwana fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni nazartu an anhara ibilan bibuwana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binazrik fa innahu la wafa'a li nazrik fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Daud wa sahahu Al-Albani. Dari Tsabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang laki-laki pernah bernazar di zaman Rasulullah SAW untuk menyembelih onta di tempat namanya Buana. Lalu dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu an anhara ibilan bi Buana. Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih onta di tempat namanya Buana. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana dulu terdapat berhala dari berhala jahiliyah yang biasa disembah? Qalula, orang-orang tersebut mengatakan tidak ada. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana dulu biasa dilakukan hari raya perayaan kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah? Qalula, kata mereka para sahabat, tidak ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak ada penunaian nazar pada nazar yang sifatnya maksiat kepada Allah atau pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Wadih? Jelas? Di sini Nabi SAW bertanya kepada sahabat, apakah di sana pernah ada berhala? Pernah ada ritual peribadatan kepada selain Allah? Kata mereka tidak ada. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah di sana biasa dilakukan hari raya mereka, perayaan-perayaan agama mereka? Kata mereka tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, kalau tidak ada kerjakan, tidak masalah, silakan. Lihat Rasul bertanya, memperjelas permasalahan, menunjukkan apa? Menunjukkan beribadah pada waktu atau tempat yang biasa kaum musyrikin lakukan itu tidak diperbolehkan. Walaupun ibadahnya kita pada waktu itu karena Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya? Supaya jangan sampai ada keserupaan secara zahir. Suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, musyarakatuz zahir tuaddi ila musyaraka al-batin. Ya. Musyarakah, bersyirikat secara zahir, itu bisa mengantarkan kepada keserupaan, kesyirikatan dalam batin. Makanya dilarang seseorang untuk tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Karena kalau dia menyerupai orang-orang kufar secara zahir, bisa mengantarkan kepada keserupaan secara batin. Ini tidak diperbolehkan ya ikhwan. Wadih? Jelas sekali ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.